Kita akan belajar firman Tuhan hari ini di bawah tema hidup oleh firman. Dan saya mau membahas Matius 4 ayat 1 sampai 4. Mari kita lihat ayatnya ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tema yang saya angkat ini dari ayat 4 itu ya. Manusia hidup dari firman Allah. Nah, ini cerita soal Yesus dicobai. Dan menurut ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Setelah Yesus dibaptis, lalu ada turun suara ya. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Setelah itu Yesus langsung menghadapi pencobaan. Jadi setelah dengar firman Tuhan yang bagus ya, setelah dapat pengalaman rohani yang bagus, seperti Yesus, roh turun ke atasnya, ada suara firman dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi." Jangan pikir habis itu hidup enak. Jangan pikir habis itu hidup lancar dan tenang. Kenapa? Karena setelah semua pengalaman rohani yang bagus itu langsung disusul dengan pencobaan ya. Nah, Yesus dibawa oleh Roh ya, ayat 1 itu artinya bahwa pencobaan itu juga di dalam kehendak Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatur ya, sehingga Yesus dicobai di padang gurun. Padang gurun mana? Ya, ada yang bilang Sinai, tapi banyak penafsir menafsirkannya itu di padang gurun Yesimon, yang sekarang juga disebut sebagai bukit pencobaan. Ada sebuah biara di sana namanya biara Karantal. Nah, disitulah umumnya dipercaya Yesus dicobai oleh iblis. Nah, pencobaan yang datang kepada Yesus ini ada 3 kali dilakukan oleh iblis. Tapi saya tidak mau bahas semuanya. Saya cuma mau bahas pencobaan pertama. Dan pencobaan pertama ini yang kita baca di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, di mana setelah Yesus berpuasa 40 hari ya, 40 malam, lalu dia lapar. Lalu iblis datang, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu menjadi roti." Tapi Yesus bilang, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, sekarang saya mau bahas bagian ini dalam beberapa bagian ya. Yang pertama, mari kita bahas Yesus berpuasa. Itu tadi baru Bapak bersaksi berpuasa ya. Yesus berpuasa, lihat ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bilangan 40 ini memang sering muncul di dalam kitab suci ya. Nah, tetapi itu tidak boleh berarti bahwa ada apa-apa dengan 40 itu ya. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita melihat bahwa orang yang berpuasa 40 hari 40 malam ini ada 2 orang ya. Selain Yesus. Yang pertama itu adalah Musa. Coba lihat Keluaran 34 ayat 28 ya. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi selain Yesus ada Musa yang berpuasa 40 hari, tidak makan roti, tidak minum air. Berarti ini puasa makan dan puasa minum. Puasa total ya. Nah,
Selain Musa juga ada tokoh berikut yang puasa 40 hari 40 malam, yaitu Nabi Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-8. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Nah, ini tidak jelas dia puasa total ya, karena tidak ada keterangan ya, tetapi yang pasti adalah bahwa dikatakan ya, nanti dikatakan bahwa lalu makan dan minum, dan selanjutnya oleh kekuatan makanan itu, bukan oleh kekuatan makanan dan minuman itu. Ya, jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa Elia tidak makan dan tidak minum, tetapi ada juga yang mengatakan Elia memang tidak makan tapi minum. Ya. Nah, jadi ada dua orang. Musa pertama kali yang puasa 40 hari, lalu Nabi Elia, dan sekarang kita berjumpa dengan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi nampaknya puasanya Yesus ini bukan puasa total. Ya. Karena apa? Karena menurut ayat 2, setelah puasa itu akhirnya laparlah Yesus. Tidak dibilang laparlah dan hauslah Yesus. Jadi kemungkinan besar Yesus memang puasa makan, tetapi tidak puasa minum. Kalau begitu dia tetap minum. Minumnya dari mana? Airnya, karena ini di padang gurun ya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa di padang gurun itu ada tanaman tertentu yang kalau dipatah batangnya itu dia itu mengandung air, sehingga Yesus minum dari air dari pohon-pohon itu. Nah, juga ayat 3 itu mengatakan bahwa iblis mencobai dia dengan roti, bukan dengan air. Kalau Yesus berpuasa terhadap air, maka iblis pasti mencobai dia bukan hanya dengan roti, tapi juga dengan air. Ya. Lalu Lukas 4 ayat 2 mengatakan Yesus tidak makan apa-apa. Ya, dia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu dia lapar. Kalau Yesus tetap minum, ya seperti itu tadi. Jadi memang kita bisa lihat bahwa ada perbedaan kecil antara puasanya Musa, puasanya Elia, dan puasanya Yesus. Ya. Dan di dalam Alkitab kita melihat bahwa hanya 3 orang ini yang berpuasa 40 hari. Bahkan nabi-nabi lain tidak pernah puasa 40 hari. Rasul-rasul juga tidak pernah puasa 40 hari. Pak Edi pernah ya? Wow. Nah, saudara-saudara, tetapi bahwa Yesus itu berpuasa 40 hari, Musa puasa 40 hari, Elia puasa 40 hari, itu bukan peraturan. Itu bukan peraturan bahwa orang Kristen harus puasa 40 hari. Ya, karena apa? Karena bagian ini hanya cerita, hanya deskripsi saja. Tidak bermaksud menjadi hukum, menjadi norma, menjadi aturan bagi kita. Itu sama seperti cerita Yesus berjalan di atas air. Nah, kalau cerita Yesus berjalan di atas air itu cerita, itu tidak berarti bahwa kita juga harus jalan di atas air. Jadi kalau mau ya ke seberang pulau naik perahu, ya, jangan jalan di atas air. Nah, karena itu saudara-saudara, maka menarik juga bahwa bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa orang yang puasa 40 hari itu orang bodoh. Seperti kata Matthew Henry, dia bilang begini, ada sebagian orang yang melakukan puasa dengan mengacu kepada puasa Kristus yang 40 hari ini. Tetapi ini merupakan suatu kebodohan. Jadi menurut Matthew Henry, berarti Bapak puasa tadi itu kebodohan.
Menurut Henry loh ya, bukan saya loh ya. Nah, tetapi saya tidak beranggapan demikian. Karena bagi saya ya mungkin saja karena sebuah kepentingan Tuhan bisa ya meminta atau memerintahkan seorang melakukan puasa selama itu. Tetapi kalau memang itu tidak ada perintah, maka tidak ada kewajiban kita melakukan itu. Saya sendiri memang pernah berpuasa selama itu. Kenapa? Karena saya kepengen mendapat karunia penglihatan. Kan kalau saya khotbah kan sudah bagus itu ya. Saya mengajar sudah bagus, tapi masalahnya kalau bisa berdoa begini tiba-tiba dapat lihat apa kayak ya. Nah, atau di timur sana tuh kalau ada orang barang hilang, kira-kira jam tangan hilang tuh mereka berdoa tutup mata tuh mereka bisa lihat, oh jam tangan ini ada di mana ya. Dan itu pernah terjadi bahwa saya jam tangan hilang. Setelah jam tangan hilang tidak tahu di mana, minta orang berdoa. Dia berdoa, dia Pak, kok saya lihatnya kayaknya ada di atas sebuah lemari ya. Tapi ini lemari ini kok kayaknya lemarinya ada banyak makanan di situ. Jadi mungkin di lemari di tempat makan. Ya akhirnya setelah itu saya cari ke sana tanya di warung itu ternyata oh iya ada jam tangan ketinggalan diambil dari lemari. Wow. Kalau saya bisa berdoa dan bisa lihat-lihat begini, pasti ajaib itu ya. Ya. Apalagi juga kalau bisa punya karunia kesembuhan orang sakit dalam nama Yesus sembuh, bangun. Tapi saya nggak bisa. Kalau begitu saya puasa 40 hari. Ya hari ke-17 hampir mati. Ya dan batal Ya setelah itu puasa lagi 40 hari sampai 40 hari. Tapi makan hanya tidak makan tapi minum tetap minum ya. Nah jadi tidak puasa total dan akhirnya selesai juga ya. Tapi ya setelah itu berdoa juga nggak lihat apa-apa juga ya. Ya ada orang sakit berdoa bukannya sembuh mati. Ya. Nah jadi bagi saya itu memang bukan sebuah perintah ya. Jadi kecuali memang ada sebuah perintah dari Tuhan kita melakukannya karena baik Nabi, Rasul dan lain-lain tidak. Hanya 3 orang yaitu Musa, Elia dan Yesus. Seorang dalam sejarah gereja juga, bukan sejarah gereja kuno ya, tetapi seorang hamba Tuhan namanya Sadhu Sundar Singh itu juga pernah melakukan puasa 40 hari, dia gagal dan lagi-lagi hampir mati karena dia puasa total ya. Nah saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa mengapa sampai kok 3 orang ini berpuasa, yaitu Musa, Elia dan Yesus. Atau lebih tepatnya, mengapa Yesus harus puasa 40 hari? Ya. Nah, saya memikirkan ada 3 kemungkinan. Pertama, ini ada hubungan memang dengan Musa dan Elia. Tadi saya sudah sebutkan Musa, Elia puasa 40 hari. Tapi memangnya siapa Musa dan Elia? Apa istimewanya sehingga dari sekian banyak nabi ya atau tokoh Alkitab itu kok 2 orang ini spesial? Di mana 2 orang ini berpuasa persis seperti Tuhan Yesus 40 hari 40 malam. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab itu atau dalam pandangan orang Yahudi, Musa itu dianggap sebagai perwakilan hukum Taurat karena dialah yang menerima hukum Taurat dari Tuhan. Sementara di antara semua nabi, Nabi Elia itu dianggap sebagai nabi terbesar dan perwakilan para nabi. Nah, sekarang coba kita lihat contoh Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Di sini hanya 2 kelompok yang disebutkan, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat ya perwakilannya Musa. Sedangkan para nabi itu perwakilannya itu adalah Elia. Bandingkan juga dengan Lukas 24, 27. Lalu dia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi yang perwakilannya adalah Elia. Kalau begitu sebenarnya kita boleh mengatakan bahwa Musa dan Elia ini adalah 2 perwakilan di dalam babak pewahyuan Allah. Allah memberikan wahyu. Dan Allah memberikan wahyu itu pertama-tama datang melalui Taurat, di mana Musa perwakilannya. Dan kedua adalah berbicara melalui para nabi, dan Elia itu adalah perwakilannya atau yang tertinggi. Dan
setelah dia bicara lewat Musa para nabi, maka pada babak terakhir dari wahyu, dia bicara lewat Yesus Kristus. Lihat Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Maka itu Yesus Kristus. Maka sebenarnya dari kacamata wahyu, sudut pandang wahyu, wahyu ada 3 babak. Babak pertama, babak Taurat. Babak kedua adalah babaknya para nabi. Dan babak ketiga adalah zaman akhir. Dan babak pertama, wakilnya Musa. Babak kedua, para nabi, wakilnya Elia. Dan babak ketiga, yaitu zaman akhir, itu perwakilannya adalah Yesus. Maka 3 orang ini penting. Musa, Elia, dan Yesus itu memang orang-orang penting di dalam setiap babakan wahyu yang Tuhan berikan. Karena itulah sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, 3 orang ini perlu bertemu. Matius 17. Maka nampaklah kepada mereka Musa, babak 1, dan Elia, babak 2, dan dia, Yesus Kristus, sebagai klimaks atau puncak dari pewahyuan. Dengan demikian masuk akal bahwa 3 orang yang menjadi 3 perwakilan dari 3 babakan wahyu ini, mereka mendapatkan atau mengalami atau melakukan sejumlah hal yang sama. Musa dan Elia mempunyai pengalaman pribadi di gunung bersama-sama dengan Tuhan. Dan adalah masuk akal bahwa Yesus juga dibawa ke padang gurun dalam bentuk gunung. Dan memang letak geografisnya demikian. Musa dan Elia pernah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Maka masuk akallah bahwa Yesus juga yang merupakan klimaks dari wahyu, itu juga melakukan puasa 40 hari 40 malam. Jadi dengan kata lain, berpuasanya Yesus selama 40 hari 40 malam itu menyejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia sebagai perwakilan dari babak pewahyuan. Mari perhatikan tafsiran dari De Heer. Di sini Yesus menjadi Musa yang kedua. Sebab dalam Keluaran 34 ayat 28 diberitakan bahwa Musa di atas gunung Sinai tidak makan roti dan tidak minum air 40 hari 40 malam lamanya. Barangkali Matius dengan menekankan bahwa Yesus dibawa ke atas, yaitu ke pegunungan, hendak memperlihatkan kesejajaran Yesus dan Musa. Terus Henry, dia berpuasa 40 hari 40 malam mengikuti teladan Musa, sang pemberi hukum yang luar biasa itu, dan Elia, sang pembaru besar di zaman perjanjian lama. Lalu Clark, sungguh luar biasa bahwa Musa, pemberi hukum besar bagi bangsa Yahudi, sebelum menerima hukum Allah berpuasa 40 hari di gunung. Bahwa Elia, kepala dari para nabi, juga berpuasa 40 hari. Dan bahwa Kristus, pemberi perjanjian baru, harus bertindak dengan cara yang sama. Jadi puasanya Yesus itu bisa dijelaskan dalam hubungan dengan Musa dan Elia. Kedua, itu mungkin ada hubungan dengan Adam. Karena Yesus juga disebut sebagai Adam kedua atau Adam terakhir di dalam surat-surat Paulus ya. Dan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menebus manusia berdosa, yang permulaan dosa dimulai dari Adam lalu merembet ke seluruh manusia. Adam berdosa di Taman Eden. Tapi dalam soal apa Adam berdosa? Dalam soal apa Adam jatuh? Dalam soal makan, yaitu makan buah yang dilarang Tuhan. Jadi problem Adam di sana, kejatuhannya itu dari dalam urusan makan. Nah sekarang Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, memulai pelayanannya dan dicobai oleh iblis. Tapi dia lebih dahulu berpuasa, pantang terhadap makanan, lalu dicobai oleh iblis dalam hal makanan. Persis dengan cobaan yang datang kepada Adam dan Hawa. Dan menyuruh mengubah batu-batu jadi roti. Tapi akhirnya Yesus menang atas godaan ini. Dengan kata lain, Yesus berpuasa untuk memberikan
kesempatan kepada iblis untuk mencobainya dalam urusan makan, dan lewat itu membuktikan dirinya bahwa berbeda dengan Adam yang pertama yang takluk pada iblis dalam soal pencobaan dalam hal makan. Yesus tidak takluk, bahkan dia boleh menang terhadap cobaan itu. Henry bilang, manusia jatuh karena makanan, dan melalui hal itu kita pun sering jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya Kristus tidak makan. Atau saya kutip kata-kata pendeta Budi Asali, seperti Adam, Yesus dicobai dengan menggunakan makanan. Tapi perbedaannya adalah Adam dicobai di Taman Eden, di mana ada banyak makanan. Dan pada saat Adam tidak lapar, Yesus dicobai di padang gurun di mana tidak ada makanan. Dan pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Jadi puasanya Yesus ini bisa ada hubungan dengan Musa, Elia, bisa ada hubungan dengan Adam. Dan yang ketiga, itu bisa ada hubungan dengan bangsa Israel. Ya. Sejarah bangsa Israel kita tahu mereka mengembara di padang gurun 40 tahun setelah keluar dari Mesir. Selama masa pengembaraan 40 tahun itu, Israel banyak sekali berdosa karena urusan makanan. Cobaan terbesar bagi mereka adalah cobaan makanan. Karena itulah dalam urusan makanan mereka banyak kali mengeluh dan banyak kali menghujat, sampai akhirnya banyak juga yang dibinasakan. Nah, sekarang Yesus berpuasa 40 hari supaya dia bisa dicobai oleh iblis dalam hal makanan, lalu menunjukkan kemenangannya atas cobaan dalam urusan makanan. Maka puasanya Yesus 40 hari itu ada hubungan dengan pengalaman Israel. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan waktu Yesus menjawab iblis, dia mengutip ayat yang berkenaan dengan pengalaman Israel di padang gurun. Mari kita bandingkan dua teks ini ya. Ulangan 8 ayat 2 dan 3 dengan Matius 4. Coba. Next. Nah, saudara lihat di sana ada ya kata-kata di bawah Israel itu, ingatlah seluruh perjanjian yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Tapi Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus dalam hal ini. Kedua, next. Di padang gurun sama, ke padang gurun. Ketiga, 40 tahun, ini 40 hari, 40 malam. Berikut lagi. Ada mencobai, ada dicobai. Lalu akhirnya lapar, itu juga sama dengan membiarkan engkau lapar. Ini ada persamaan semacam ini, maka pengalaman Israel di padang gurun itu akhirnya berkebalikan dengan pengalaman Yesus, bahwa waktu Israel gagal dalam pencobaan-pencobaan itu, Yesus justru berhasil. Maka berpuasanya Yesus ini itu sangat-sangat penting, karena berkaitan dengan 3 babakan wahyu, Musa, Elia. Yang kedua adalah dengan pencobaan yang dialami oleh Adam. Yang ketiga, pencobaan yang dialami orang Israel di padang gurun. Ya. Oke, sekarang yang kedua, mari kita melihat pencobaan setan. Ayat 2. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ini memberi kesan bahwa Yesus baru merasa lapar pada hari ke-40. Apakah sebelum itu Yesus tidak lapar? Nah, ada orang yang menulis tentang puasa, ya, namanya Arthur Willis. Dia mengatakan bahwa orang kalau puasa itu ya, pada tahap pertama orang puasa untuk 2-3 hari awal, ya, maka pada waktu itu orangnya akan sangat-sangat lapar. Lapar sekali waktu start puasa. Hari kedua, hari ketiga itu puasa, lapar sekali. Lalu setelah itu dia memasuki tahap yang kedua, itu 2-3 hari juga, di mana orangnya lalu tidak merasa terlalu lapar lagi. Ya. Hanya badannya lemas, dia mulai pusing, mulai mager, malas gerak untuk tahap yang kedua itu. Nah, pada saat ini ya, maka
Dia mengalami gejala seperti itu, tahap kedua. Lalu masuk tahap ketiga, orang yang tadinya lemas, itu tiba-tiba merasa kuat. Ya, jadi setelah dia 2-3 hari dulu rasanya lapar minta ampun, setelah itu 2-3 hari kemudian laparnya berkurang, tapi mulai muncul gejala-gejala seperti tadi. Lalu tahap ketiga, kalau dia bisa lewat itu, maka dia laparnya hilang. Laparnya hilang, maka dia bisa merasa, dia bisa puasa sampai kapan saja. Dia bisa kuat puasa. Nah, tapi setelah itu, tiba-tiba muncul suatu rasa lapar yang hebat. Dan kalau tidak makan, itu bisa mati. Tapi tahap yang ketiga ini tergantung dari kekuatan orangnya. Ya, karena orang yang kurus itu lebih cepat mati. Karena dia tidak punya cadangan lemak yang cukup untuk bertahan. Berbahagialah orang gemuk. Dia bisa matinya lebih lama. Karena begitu tubuh tidak ada cadangan masukan makanan, maka dia mengambilnya dari lemak yang ada. Maka orang gemuk itu bertahan lebih lama. Ya, nah itu kira-kira 3 tahapan menurut Arthur Willis di dalam puasa itu ya. Dan kalau sampai tahap ketiga ini, kalau tidak makan itu bahaya sekali bagi hidup, itu bisa mati. Ya. Nah, kelihatannya Yesus sampai pada tahap ketiga karena ini 40 hari. Dan dalam kondisi lapar itulah iblis muncul. Ayat 3, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Alkitab tidak jelaskan bagaimana caranya iblis muncul. Apakah dia muncul langsung dalam bentuk fisika atau lewat ular kah atau macan kah atau hanya suara saja, tidak tahu. Tapi pesannya jelas. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini jadi roti. Nah, dari pencobaan yang dilakukan setan ini, saya mau soroti 2 hal. Pertama, pencobaan ini menunjukkan betapa cerdiknya iblis atau cerdiknya setan. Dia nampak sekali kecerdikan. Ingat bahwa iblis musuh kita itu menjadi sukar dihadapi karena dia cerdik sekali. Ya. Nah, di dalam bahasa Paulus yang lain dibilang tipu muslihat iblis. Kecerdikannya nampak lewat beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa dia muncul seolah-olah dengan niat yang sangat baik. Ya, Yesus lapar, kalau tidak makan mati tuh. Ya. Lalu iblis muncul minta ubah batu jadi roti. Kalau saudara kelaparan, tiba-tiba ada orang datang tawarkan roti, itu orang baik atau orang jahat? Kita pasti anggap itu orang baik kan? Jadi munculnya iblis dengan solusi yang ditawarkan pada saat Yesus lapar, itu menampilkan dia atau menampilkan dirinya sebagai dalam tanda petik orang baik. Maka di sini kita tahu bahwa iblis pasti jahat. Tapi kecerdikannya adalah muncul seolah-olah dia adalah orang yang sangat baik. Ya. Dan hal yang sama kan terjadi pada waktu dia menghadapi Adam dan Hawa kan. Ya. Tentulah Allah berfirman, semua buah pohon dalam taman ini tapi karena Allah tahu ya, kalau kamu makan itu sama kamu akan jadi seperti Allah. Makanya dia cegah. Makanya saya ini mau menolong kamu supaya jangan ketipu oleh Allah. Dia penipu. Tapi dia bisa balik menjadi Allah, menjadi penipu. Dan dia berniat baik untuk membongkar kedoknya Allah. Di balik larangan makan. Maka iblis tampil sebagai orang baik. Maka disinilah kelicikan iblis itu kita bisa lihat. Dan Alkitab berkata bahwa memang iblis itu kadang menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ya. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya, coba kita lihat komentar dari Henry. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, dan itulah yang dilakukannya sekarang dengan pura-pura menjadi malaikat penolong yang cerdas dan baik. Karena itu kita harus berhati-hati bahwa tidak semua orang yang datang menawarkan kebaikan itu benar. Ya, seringkali iblis juga menyerang kita melalui
tawaran-tawaran kebaikan di sekitar kita. Pada waktu saya mau menikah, saya menikahnya outdoor pada bulan Oktober. Ya, dan tidak biasanya itu masih musim panas di Kupang. Ya, bulan Oktober itu. Tapi anehnya, sebelum tanggal pernikahan saya, 3 hari sebelumnya hujan datang gila-gilaan. Ya. Dan itu membuat saya cemas. Karena ini seluruh acara di outdoor. Undangan semua sudah jalan di outdoor, dan ini kalau hujan datang, ini pasti orang tidak mungkin bertahan, orang kabur ini. Ya. Lalu outdoornya lagi tidak pakai tenda. Ya, tidak pakai tenda, ya langsung di bawah langit. Nah, pada saat seperti itu, saudara, pada hari H mau menikah itu ya, kurang 1 hari, itu besok pagi pemberkatan, tapi langit gelap. Ditanya ke BMKG, informasinya besok tetap masih akan hujan berat. Saya bingung nih, bagaimana nih? Sudah berdoa juga, tapi akhirnya datanglah pemilik tempat yang saya sewa itu, ya. Dia bilang, Pak Pendeta, ini kondisi begini nih bahaya Pak Pendeta, ini besok ini kalau saya juga nggak ada akal bagaimana caranya. Tapi kalau Pak Pendeta mau, saya sebenarnya bisa loh ngatasin ini. Ya, gimana? Maksudnya, ya tolak hujan. Bagaimana caranya? Ya, saya akan pakai lombok besar itu. Nah, baru dia akan tolak-tolak di dadanya ini dengan lombok itu. Dia nanti akan menghasilkan kayak orang kena kerok gitu ya, sampai merah-merah. Tapi itu dia akan tekan itu, nanti awan tuh akan pergi. Berhasil, pernah berhasil? Pernah, sering Pak, saya berhasil. Ya, jarang gagal Pak. Kalau Pak Pendeta izinkan, saya lakukan dari malam ini. Menghadapi orang itu orang baik atau orang jahat? Kelihatannya orang baik gitu loh, ya. Bayangkan dia mikir solusi kasih saya, dan dia tekan di situ juga sakit loh. Ya, karena dia bisa melakukannya berjam-jam. Ini orang baik lah teman-teman, tapi saya pikir beberapa hari ini saya berdoa dan hujan tidak berhenti juga. Pada saat hujan tidak berhenti-berhenti, saya berdoa, tiba-tiba datang solusi semacam ini. Ini orang baik. Tapi kan lama-lama saya pikir, artinya saya nggak percaya pada Tuhan ya. Dan saya nggak tahu juga apakah, kan tidak ada logikanya secara ilmiah hubungan hujan dengan lombok. Itu di dada kan. Nah, kalau sampai itu terjadi dan dia bilang jarang gagal, ini jangan-jangan memang ada kuasa lain di situ. Nah, kalau saya kompromi di situ, ini pendeta lagi menikah lah, pakai pawang hujan lagi. Akhirnya saya tolak. Ya, sudah terjadilah apa yang terjadilah. Ya. Ya, dan memang awan sepanjang hari, mulai pagi pemberkatan sampai sore awan tebal. Rintik-rintik saya sudah bahkan ada yang bilang, Pak, itu kita bisa sewa alat untuk tembak ke langit untuk pecah awan dan segala macam-macam. Saya juga nggak mau cari alat itu di mana aja. Ya. Nah, ya, tapi akhirnya ya berhasil juga pada hari menikah tidak hujan. Walaupun gelap sepanjang hari, tapi hujan tidak turun. Nah, jadi kita bisa melihat itu contoh pengalaman bahwa seringkali kita ditemui oleh orang-orang tertentu yang sepertinya baik, solusinya baik, tapi kalau kita pikir sungguh-sungguh, kalau itu akhirnya justru membuat saya melakukan sesuatu yang menyimpang dari firman Tuhan, nah disitulah taktiknya iblis sedang berjalan. Karena itulah berhati-hati bahwa tidak semua orang yang datang menawarkan pertolongan dan kebaikan itu pasti dari Tuhan. Ya, harus dipertimbangkan seluruhnya. Itu pertama. Kedua adalah liciknya iblisnya adalah dia memberikan tawaran yang sangat cocok dengan situasi dan kondisi waktu itu. Pas. Menyuruh mengubah batu-batu menjadi roti itu menarik karena batu-batu di sana itu mirip roti. Dan roti mereka kan bukan kayak roti lapis itu. Memang ya, kalau saudara pergi ke Israel dulu makan pagi, saudara bisa ketemu roti besar begini. Ya,
Tapi kalau pergi ke padang gurun lihat batu juga mirip itu. Ya. Jadi dia menyuruh mengubah batu jadi roti dan memang mirip. The Hill bilang begini, iblis menunjuk kepada batu-batu yang terserak di padang gurun. Batu-batu itu bentuknya bundar dan kuning warnanya menyerupai roti yang adalah makanan pokok orang Yahudi. Juga seperti kata Barclay, padang gurun biasanya dipenuhi oleh batu-batu kecil yang bentuknya menyerupai potongan-potongan roti. Kenyataannya ialah yang mendorong muncul pencobaan. Makanya kalau kita banding dalam Matius 7 ayat 9 dikatakan, siapakah di antara kamu jikalau anaknya minta roti memberi batu? Kenapa kok roti dihubungkan dengan batu? Karena memang mirip. Nah, iblis menyuruh Yesus ubah batu-batu itu jadi roti. Karena memang pada saat itu tidak ada kemungkinan lain untuk mendapatkan roti di padang gurun seperti itu. Tidak ada. Ya. Lagi saya berikan kata-kata Pendeta Budi Asari. Pencobaan untuk membuat batu jadi roti itu sangat logis. Karena saat itu Yesus membutuhkan roti. Tapi tidak ada roti dan tidak bisa membeli roti ataupun membuat roti dengan cara biasa. Hati-hati dengan godaan yang logis. Misalnya istrimu sudah jelek dan tidak memuaskan kamu, dan kamu sebagai orang laki-laki punya nafsu seks yang harus disalurkan. Kalau ditahan terus nanti bisa stres dan gila. Jadi carilah wanita lain atau pelacur yang bisa memuaskan kamu. Masuk akal? Logis? Logis. Tapi itu pencobaan. Pencobaan itu kadang-kadang nampak pada kita seperti sebuah kebaikan, juga berikutnya itu sesuatu yang logis. Setan tahu Yesus lapar dan dia tidak menawarkan hal yang lain. Dia tahu yang paling dibutuhkan oleh orang lapar yaitu makanan. Karena itu dia segera muncul dan mencoba Yesus ubah batu jadi roti. Ya. Nah, orang lapar, solusinya makan roti. Kalau kita boleh katakan titik lemah dalam tanda petik ya, titik lemahnya Yesus waktu itu urusan perut. Karena lagi lapar. Dan setan menyerang pas titik lemah itu. Ingat, setan itu licik. Dia tidak maha tahu tapi banyak tahu itu. Ya, soalnya dia kan gak mati-mati kan. Jadi iblis dari zaman Adam dan Hawa tuh ya sampai sekarang tuh ya. Jadi dia pengalaman banyak itu. Jadi menghadapi setiap orang, dia tahu titik lemah kita. Kalau dia tahu bahwa saudara titik lemah pada urusan seks, maka setan akan menyerang titik lemah itu. Ya. Dan itulah sebabnya banyak orang bisa jatuh dalam urusan seks. Kalau saudara itu lemahnya pada tamak, maka setan akan memanfaatkan titik lemah dan mungkin akan memberikan saudara kesempatan-kesempatan untuk bisnis dan lain sebagainya supaya meraup keuntungan sebesar-besarnya sampai akhirnya hari Minggu pun tabrak terus sampai tidak kebaktian. Ya. Kalau saudara itu orang yang sumbu pendek cepat marah, maka iblis akan memberikan banyak orang yang menjengkelkan sepanjang minggu. Ya. Maka darah mau naik terus. Ya. Coba kita bandingkan ini ya. Matius 3 ayat 17. Ini Yesus dibaptis ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, inilah anakku. Lalu iblis datang, jika engkau anak Allah. Pas ya. Habis dapat firman, jika engkau anak Allah. Sekarang ya, inilah anakku, langsung jika engkau anak Allah. Jadi persis dengan keadaan. Sikonnya pas. Maka setan bisa melakukan pencobaan kepada kita dengan seluruh pengetahuannya tentang kita dan menyerang titik lemah kita. Itulah sebabnya masing-masing orang itu punya titik lemahnya. Ya, maka perlu menyadari titik lemah kita itu di mana, lalu berikan perhatian khusus di situ. Karena setan pasti menyerang titik lemah itu. Ya. Berikut adalah dia bisa mengawali pencobaannya dengan kata-kata jika engkau anak Allah. Nah, kata jika, kalau coba lihat gambar ini, if
di dalam bahasa Yunani itu bisa dua arti. Bisa jika engkau anak Allah, atau bisa juga berarti karena engkau anak Allah. Nanti sebentar saya akan memberikan penjelasan itu. Tapi juga sekarang yang berikut lagi adalah bahwa iblis mencoba Yesus, suruh Yesus ubah batu-batu jadi roti karena dia tahu Yesus mempunyai kemampuan untuk itu. Ya, Pak Ardi, ubahlah batu-batu jadi roti. Biar Bapak mau juga nggak bisa kan? Ya kan? Iblis kalau mencobai dan menyuruh kita melakukan sesuatu, minimal dia tahu bahwa kita bisa melakukan itu. Kita punya kemampuan, kita punya potensi melakukan itu. Dan dia tahu sebagai anak Allah, Yesus punya kemampuan itu. Karena punya kemampuan itu, barulah pencobaan itu relevan. Ya. Dalam tafsiran Tyndale, William Tyndale, bahwa hal-hal itu adalah pencobaan secara tidak langsung menunjukkan bahwa Yesus tahu bahwa dia mempunyai kuasa yang luar biasa. Bukankah pencobaan bagi kita untuk mengubah batu menjadi roti atau untuk meloncat dari bubungan bait Allah? Itu bukan cobaan bagi kita. Tapi karena iblis tahu Yesus bisa ubah batu jadi roti, bahkan loncat dari bubungan bait Allah juga bisa. Dia tidak akan melakukan pencobaan model seperti itu pada kita yang tidak punya kemampuan di situ. Ya. Maka boleh kita simpulkan, makin besar kuasa, makin besar kekuatan yang ada pada kita, makin banyak cobaan bisa disodorkan pada kita. Kalau kamu makan saja susah, ya, duit susah, ya, hidup susah, lalu setan datang, peliharalah istri kedua, istri ketiga. Mau juga nggak bisa, ya kan? Maka pencobaan itu tidak relevan. Tapi begitu dia kerja, mulai kaya, mulai tambah kaya, mulai kaya raya, ayo dong istri kedua, istri ketiga, relevan. Kenapa? Sekarang bisa. Dia punya potensi, dia punya kemampuan melakukan itu. Maka di sini kita bisa lihat liciknya iblis. Karena itu semakin kita mempunyai banyak hal yang bagus, makin kaya, makin pintar, makin kuat, makin berkuasa, itu potensi untuk dicobai makin besar. Maka ini menyebabkan kita harus waspada, karena kita bisa jatuh di dalam pencobaan iblis. Ya. Oke, tadi saya tunjukkan pencobaan setan ini. Pertama, ini menunjukkan liciknya dia. Saya menunjukkan beberapa kelicikan. Sekarang mari kita melihat apa maksud sesungguhnya dari pencobaan ini. Suruh Yesus ubah batu jadi roti itu apa sebenarnya tujuannya setan? Kita bisa catat beberapa hal, yaitu bahwa pertama, melalui pencobaan ini dia berusaha mengalihkan Yesus dari perkara rohani kepada perkara jasmani. Yesus sementara puasa, ini adalah urusan rohani. Tapi setan datang menggoda dia dengan roti yang adalah urusan jasmani. Dengan kata lain, dia berusaha mengalihkan perhatian Yesus dari perkara rohani kepada perkara jasmani. Ini inti pencobaannya. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa ada banyak kali kita dicobai dengan hal yang sama. Ya, bahwa memang jasmani rohani itu juga penting. Saya selalu bilang ada orang-orang yang tunduk ke dunia ini, lihat segala sesuatu di dunia, lupa mengangkat muka ke surga. Pada saat yang bersamaan ada orang yang mengangkat muka ke surga, lupa bahwa kakinya masih berpijak di bumi. Jadi urusan jasmani bukan berarti bukannya hal yang tidak penting. Tetapi bagaimanapun juga pada saat ini iblis banyak mencobai orang dengan mengalihkan apa yang menjadi fokus kepada urusan rohani itu dialihkan kepada urusan jasmani. Itulah sebabnya kalau urusan rohani dan jasmani orang lebih suka mana? Nonton film di bioskop dengan doa lebih suka mana? Nonton ya. Jalan-jalan atau PA ikut mana?
Lebih menarik mana? Jalan-jalan ya. Pesta dengan kebaktian? Pilih mana? Pesta itu ya. Ya. Baca Alkitab dengan TikTok? Ya memang TikTok juga ada firman juga ya. Ya. Tapi kalau TikTok yang umum saja dengan ini, kita bisa lihat terlalu banyak kita kalau diadakan suruh pilih jasmani, urusan jasmani dengan rohani, kebanyakan kita lebih memilih yang jasmania daripada yang rohani. Ya. Kita sering digoda oleh setan dengan mengarahkan kita pada urusan-urusan jasmani dan mengalihkan kita dari perkara-perkara rohani. Dalam 2 Korintus 4:18, padahal dikatakan begini bahwa kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tak kelihatan ini urusan rohani. Yang kelihatan urusan jasmani. Tapi tidak salah kita, karena kita masih hidup di dunia ini, maka kita juga urusan jasmani itu penting. Tapi begitu perhatian kepada yang jasmani, bahkan mengabaikan segala yang rohani. Nah, di sini soalnya, dan setan sering menang dalam urusan ini pada kita. Ya. Biasa kalau di Kupang, saya nggak tahu di lain tempat ya. Tapi kalau ada acara Piala Dunia mulai jalan, gereja sepi. Ya, karena biasa baru tayang jam 3 sampai 5, apalagi kalau ada babak perpanjangan waktu sampai jam 6. Nah, gereja-gereja kan ada gereja jam 4 pagi, jam 5 pagi, 6 pagi, sudah. Itu setelah itu orang semua tidur, gereja kosong. Ya. Nah, itu pertama. Kedua, melalui pencobaan ini juga setan berusaha agar Yesus kehilangan kepercayaan pada Bapaknya. Ya, dan cari solusi untuk diri sendiri. Makanya dia bilang, jika engkau anak Allah, ya, kan dia baru dapat berita, inilah anakku yang kukasihi. Baru dapat firman Tuhan. Sekarang langsung dihadapkan dengan perkataan, jika engkau anak Allah. Jadi maksudnya iblis itu bagaimana? Kalau engkau anak Allah, kan engkau tidak akan kelaparan begini. Kalau engkau anak Allah, Allahmu, Bapamu tidak mungkin membiarkan engkau lapar. Tapi kenyataannya engkau lapar sekarang. Artinya Bapa tidak bisa memelihara kamu. Jadi mengapa kamu tidak mencari solusi untuk problemmu? Kan kamu punya kuasa. Ubah batu-batu jadi roti. Maka dengan pencobaan ini, iblis mau supaya kepercayaan dan kebergantungan dan pengharapan Yesus kepada Bapaknya itu menjadi luntur. Dan bukankah ini juga cobaan bagi kita? Banyak kali kita kan, kalau alami kesulitan, doa. Tuhan tidak kabulkan juga. Ya, sudah pakai perbandingan lagi. Orang lain Yesus tolong, saya juga. Ya. Nah, orang lain Yesus tolong saya juga, tapi juga tidak juga. Nah, kalau semua sudah tidak bisa, berdoa juga tidak ada jawaban apa-apa, solusinya apa? Di sana ada dukun hebat. Alih-alih berharap pada Tuhan yang diam terus, yang akhirnya tidak dapat menjadi sandaran kita, mengapa kita tidak mengupayakan hal yang lain? Itulah pencobaan. Seringkali iblis mencobai kita supaya tidak bergantung kepada Allah dan cari solusi bagi kesulitan kita sendiri. Dan ini saya kira kalau direnungkan lebih dalam, kita akan menemukan begitu banyak pengalaman dalam hidup kita seperti itu. Ya, saya kasih kata-kata Pak Budi Asali. Pencobaan ini bertujuan supaya Yesus tidak mempercayakan diri pada Bapaknya, tapi menangani persoalan lapar itu dengan cara yang tidak halal, yaitu dengan menggunakan keilahiannya. Mengapa itu tidak halal? Karena pada waktu hidup di dunia sebagai manusia, Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk kepentingannya sendiri. Kalau dia selalu menggunakan keilahiannya untuk kepentingan sendiri, maka dia tidak akan bisa menderita bagi kita. Ya.
Perhatikan bahwa bukankah ada banyak anak Tuhan jatuh dalam pencobaan seperti ini. Kita harus berhati-hati supaya tidak mencari solusi di luar kehendak Tuhan. Henry, ketika Yesus mulai lapar, lebih-lebih di padang gurun di mana tidak ada yang bisa dimakan, iblis pun melancarkan serangannya. Perhatikan, kekurangan dan kemiskinan merupakan godaan besar yang membuat orang menjadi tidak puas diri dan tidak percaya Tuhan, dan akan menggunakan cara-cara yang tidak halal untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinannya merupakan satu pencobaan. Oleh sebab itu, mereka yang kekurangan perlu melipat gandakan kewaspadaannya. Lebih baik mati kelaparan daripada hidup makmur dalam dosa. Ya. Mungkin kita perlu belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba langsung loncat ke Daniel 3 ayat 17-18. Ini kan mereka mau dilempar ke dalam dapur api. Jika Allah kami yang puja sanggup melepaskan kami, Dia akan melepaskan kami dari perhatian menyala-nyala dan dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, apakah kalau Tuhan tidak tolong, lalu dia akhirnya tidak percaya Tuhan, lalu menyembah berhala? Seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, kalau Tuhan kabulkan doa, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak kabulkan, dan setan melalui pencobaan ini berusaha agar Yesus memanfaatkan status serta kuasanya untuk kepentingan sendiri. Nah, tadi saya bilang kata dalam bahasa Yunani bisa jika, bisa karena. Kalau jika engkau anak Allah. Kalau karena engkau anak Allah. Nah, kalau kita memilih kata karena, menerjemahkan karena, maka karena engkau anak Allah, ubahlah batu-batu ini jadi roti. Karena engkau anak Allah, engkau punya kuasa. Kalau engkau punya kuasa, pakai kuasa itu supaya mendatangkan keuntungan bagi dirimu sendiri. Ya. Maka cobaan ini sebenarnya adalah cobaan untuk memanfaatkan status Yesus sebagai anak Allah dan kuasanya memenuhi kebutuhan, keinginan. Dan cobaan ini juga yang sering kali dilakukan iblis pada anak-anak Tuhan. Kata Barclay, kita selalu dicoba untuk memakai kekuatan dan kekuasaan yang diberikan Tuhan pada kita bagi kepentingan kita sendiri. Lalu William Barclay memberi contoh. Contohnya gimana? Seseorang mungkin mempunyai suara yang baik, bisa nyanyi bagus, tapi dia bisa mengkomersialkan suaranya itu, sehingga bisa menolak mengeluarkan suaranya itu kecuali jika dibayar. Sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk membayar suaranya itu, tetapi yang mempunyai suara bisa menemukan berbagai alasan agar orang yang mendengar suaranya harus membayar. Setiap orang mempunyai kecakapan tertentu, pasti mendapat pencobaan memakai kecakapan tersebut bagi kepentingan diri sendiri, meskipun kecakapan itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini juga pentingnya, ya, karena ada banyak pendeta juga memakai jabatan pendetanya untuk mencari keuntungan. Makanya kalau mau khotbah harus ada tarif, bayar, kan gitu. Sekarang itu saya diundang-undang untuk khotbah itu kebanyakan datang, Pak, maaf kalau mau undang Bapak bayarannya berapa? Itu juga heran juga, kenapa ada pertanyaan begitu? Mungkinkah praktek seperti itu bahwa kalau mengundang seorang pengkhotbah tarifnya itu harus diketahui lebih dulu? Nah, itu yang rumit. Ya, dulu waktu saya jadi panitia ulang tahun gereja di Kupang, gereja saya yang lama. Lalu mengundang salah satu artis Indonesia masa lampau. Ya. Dulu bintang, sekarang bintangnya sudah pudar, tapi masih kita undang untuk menyanyi. Ya. Lalu rapat
tiba-tiba beliau kontak, bisa tidak saya datang ke Kupang dengan istri saya. Nah, karena panitia terbatas duit, panitia rapat lalu sampaikan, Pak, mohon maaf karena keterbatasan duit, jadi panitia tidak bisa menanggung tiket istri Bapak, tapi kalau Bapak datang dengan istri, kami tetap siap pelayanan lain di luar tiket, makan, minum, penginapan, apa segala macam kita siap. Begitu disampaikan kepada dia, oh gitu ya. Oke, nanti saya kontak kembali ya. Oke. Beberapa saat kemudian dia kontak kembali. Saya akan datang dengan istri saya, tiket, makan, minum, penginapan untuk istri saya, semua itu tanggung jawab saya. Tapi saya minta 1 kali menyanyi 2 juta satu lagu. Nah, 2 juta zaman itu mahal itu. 1 lagu 2 juta. Nah, dalam acara KKR itu ya minimal dia nyanyi 3. Acara 3 hari. Berarti 1 kali kalau dia nyanyi 3, sudah 6 juta 1 hari. 3 hari 9 juta. Masih kurang, dia masih tambah lagi. Dan saya minta bahwa kolekte setiap malam itu bagian saya. Kita langsung heran dan Pak, nggak usah lah. Tidak usah datang Pak, penyanyi di Kupang juga bagus, banyak. Ya, suara-suaranya juga jauh lebih bagus, hanya nggak punya nama saja kan. Tapi saudara lihat orang punya kemampuan menyanyi yang bagus. Harusnya bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi kenapa harus dibayar? Saya tidak anti dengan persembahan kasih. Tapi persembahan kasih bukan merupakan kewajiban. Makanya saya bilang ke sekretaris saya itu, karena banyak orang tanya, main ngomong-ngomong begitu, tolong bikin peraturan mengundang pendeta Ezra Sorum. 1, 2, 3. Salah satu poinnya adalah tidak harus ada persembahan kasih. Kalau mau memberi, terserah, tidak ditentukan jumlah. Bahkan kalau daerah tersebut saking rindunya supaya dilayani, bahkan tidak ada tiket pun, kami siap membeli tiket sendiri. Asal jujur tidak punya uang beli tiket. Jangan sampai punya duit tapi pelit. Nah, itu lain cerita. Tapi begitu. Berapa banyak orang memanfaatkan potensi-potensi dirinya. Ya, ini saya bicara dalam lingkup pelayanan, ya lain cerita ya. Memang kalau saudara punya kemampuan bahasa Inggris lalu saudara bikin kursus bahasa Inggris, orang bayar itu wajar. Tapi bahkan di dalam dunia pelayanan yang mestinya kita dapatkan semua yang harusnya kita pakai untuk melayani. Makanya muncul calo pengkhotbah itu kan. Ada orang yang relasinya kuat, ya tawar-tawar, ini ada pengkhotbah bagus nih loh. Ya, nanti bawa khotbah sini, nanti dapat 50-50 lah. Ya, semacam itu. Pencobaan seperti itu seringkali terjadi. Nah, sekarang yang ketiga, mari kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Jawaban Yesus ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, nih tertulis di mana? Di Perjanjian Lama. Di mana? Di Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Maka kunci untuk menghadapi serangan setan itu adalah firman. Yesus ini, kalau saudara baca nanti pencobaan-pencobaan ini, Yesus setiap kali jawab setan, sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Ini kan setan belum pakai firman, pencobaan pertama. Gara-gara Yesus bilang ada tertulis, nanti waktu cobaan berikutnya, dia bawa Yesus ke bubuhan Adam, sebab ada tertulis. Sekarang terjunlah, sebab ada tertulis. Dia kutip Mazmur 91. Jadi iblis itu hafal ayat. Banyak. Kalau saudara tidak hafal ayat, apalagi tidak mengerti ayat, nah itu gampang ditipu. Iblis hafal Mazmur itu. Banyak hamba Tuhan malah tidak hafal ayat. Tidak tahu ayat. Baca saja, minimal tahu ada ayat itu kan. Nanti kalau rasa-rasanya ada ayat begini, di mana nanti baru cari pakai konkordansi di Alkitab. Yang penting pernah baca. Kalau tidak pernah baca mau cari apa? Ada orang tamat sekolah teologi, tiba-tiba satu hari telepon, Kak, tolong saya, tolong cepat, saya butuh cepat. Apa itu? Saya sudah cari di mana-mana tidak dapat tuh ayat. Apa? Ayat apa bunyinya? Itu yang sekali mereka dayung 2-3 pulau terlampaui, itu di mana? Kau gila kan? Itu tidak ada ayatnya, itu peribahasa.
Ya, peribahasa. Baca, karena iblis itu pinter baca ayat, tapi dia suka pelintir. Makanya menurut ayat yang dia kutip, Mazmur 91, itu perlindungan Tuhan. Orang benar itu jalan Tuhan lindungi. Tapi Tuhan lindungi dari bahaya, lalu iblis suruh Yesus naik ke bubungan Bait Allah, terjun dari sana. Itu bukan kena bahaya dilindungi, itu namanya cari bahaya. Cari bahaya itu bukan beriman. Cari bahaya itu namanya mencobai Tuhan. Makanya Yesus bilang, ada tertulis pula, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi kalau sudah tahu bahaya tapi masih maju, itu bukan beriman. Ya, itu cari bahaya. Itu seperti saya, karena bertobat pertama kali mau melayani Tuhan, Tuhan kasih firman pribadi. Apabila aku memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan hangus. Melewati air, engkau tidak akan hanyut. Wih, janji Tuhan luar biasa kan? Satu kali saya pelayanan, saya lihat orang-orang jalan depan saya belok. Meninggalkan jalan raya, belok. Ternyata apa? Ada lebah jatuh di jalan. Sarang lebah jadi lebah bertebaran di jalan itu, maka semua orang langsung belok. Tapi waktu saya lihat lebah-lebah itu, teringatlah, apabila engkau melewati air tidak akan hanyut, api tidak akan hangus. Kalau air tidak hanyut, api tidak hangus, apalagi hanya lebah. Dalam nama Yesus. Masuk sudah saya di situ, dalam ruangan. Waktu itu saya masih kurus. Begitu masuk langsung jadi gemuk. Sampai sekarang tidak turun-turun. Waktu itu langsung dilarikan ke puskesmas. Kok kenapa ya, Tuhan ingkar janji ya? Itu belakangan baru saya baca kitab Amsal. Ya, orang bijak tuh kalau lihat malapetaka tuh menghindar. Orang bodoh berjalan terus dan kena celaka. Berarti saya bukan lagi berhikmat, bukan lagi beriman, tapi bodoh. Tapi kenapa bisa begitu? Iblis bisa kutip ayat seperti itu, terapkan di Yesus. Dia mengutip ayatnya out of context. Maka iblis adalah bapa dari segala penafsiran out of context yang menyesatkan. Ya. Nah, kalau iblisnya kuasai ayat begitu lalu kita tidak, jadi bulan-bulanan. Maka berapa banyak orang ditipu pakai ayat. Ya toh? Orang datang ke Kupang, barang siapa memberkati Israel, barang siapa memberkati engkau akan diberkati, siapa mengutuk engkau akan dikutuk. Maka kalau memberkati Israel akan diberkati oleh Tuhan. Mari kumpul persembahan untuk Israel, bangun Bait Allah 3. Maka mereka kumpul duit banyak sekali. Lalu sampai di mana duitnya sekarang? Apakah Israel butuh duit kita? Lagi pula, apakah benar orang Kristen mendukung pembangunan Bait Allah 3? Yang Tuhan Yesus sudah robek tirainya. Kalau hari ini Bait Allah bangun kembali, kan mesti ada ruang kudusnya, maha kudusnya. Mesti pasang tirai kembali. Tuhan Yesus sudah robek, kita pasang lagi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa setan bisa memanfaatkan ayat untuk menghancurkan, mencobai kita. Untungnya yang dihadapi ini Yesus. Maka dia belum pakai ayat saja, Yesus sudah pakai duluan. Ada tertulis. Ya. Nah, jadi coba kata-kata Henry bilang, kita harus menggunakan cara ini setiap kali kita dicobai untuk berdosa. Lawanlah dan tolaklah pencobaan itu dengan ada tertulis. Firman Allah adalah pedang roh, satu-satunya senjata menyerang dari seluruh perlengkapan senjata Kristen. Karena itu mengisi diri dengan firman Tuhan itu penting. Belajar firman Tuhan penting. Ikut pelajaran Alkitab itu penting. Karena kita bisa menggunakan dalam menghadapi serangan iblis. Sekarang mari perhatikan kalimat Yesus ini. Manusia hidup bukan dari roti. Ada kata saja. Kalau dia hanya berhenti manusia hidup bukan dari roti, mati kita semua ya. Karena bagaimanapun juga kita tetap butuh roti. Roti ini perwakilan dari makanan jasmani. Karena orang Israel makannya memang roti. Ya. Maka kata saja di dalam jawaban ini menunjukkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti kita juga masih butuh roti. Kita masih butuh urusan jasmani. Ya. Tapi kalimat selanjutnya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya firman yang keluar dari mulut Allah?
Ada yang menafsirkan ini sebagai pengajaran Alkitab atau pengajaran kitab suci, sehingga mengatakan bahwa hidup kita, manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Tubuh kita butuh makan, tapi jiwa atau roh kita itu membutuhkan firman. Hanya saja tafsiran ini diragukan karena apa hubungannya pengetahuan akan pelajaran Alkitab dalam kaitan dengan konteks Yesus dicobai. Karena itu ada tafsiran lain tentang ini, bahwa sebenarnya yang dimaksudkan dengan setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu bukan berkaitan dengan pengajaran Alkitab, tapi itu berkaitan dengan kehendak Tuhan. Jadi maksudnya begini, kita memang harus hidup dari roti juga. Tapi kalau Tuhan berkehendak untuk membuat kita hidup tanpa roti juga bisa. Itu yang dimasukkan dengan firman yang keluar dari mulut Allah, dan penafsiran ini lebih cocok dengan konteksnya. Baik dari Lukas 4 tentang pencobaan itu dan juga Ulangan 8. Mari coba lihat Ulangan 8 lagi ya. Jika dia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, dari ayat ini terlihat bahwa bangsa Israel di padang gurun tidak memperoleh roti, tapi Allah bisa membuat mereka hidup dengan cara memberikan mana kepada mereka. Artinya mereka tidak punya roti yang biasa mereka makan, tapi kalau Tuhan mau mereka hidup, Tuhan bisa kasih mana. Jadi sebenarnya kita lihat ya, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita belajar hari-hari penciptaan, jadilah terang hari pertama kan. Tapi kapan hari keberapa matahari dicipta? Baru hari keempat. Maka itu seringkali orang bertanya kan, bagaimana bisa ada terang tanpa matahari? Ya gampang saja. Kalau Tuhan mau kasih terang tanpa matahari, kau mau apa? Sebelum ada matahari, dia mau memilih memberikan terang dari diri sendiri. Nanti setelah dia cipta matahari, dia memilih untuk memberikan terang dari matahari. Dengan kata lain, kita mendapatkan terang dari matahari. Tapi kalau Tuhan mau kasih terang tanpa matahari, bisa. Tanaman itu bahkan dicipta lebih dulu daripada matahari. Padahal bukankah tanaman tidak bisa hidup karena butuh matahari untuk proses fotosintesis? Bagaimana tanaman bisa lebih dulu dari matahari? Ya, logika kita saat ini adalah memang tanaman butuh matahari untuk hidup. Tapi kalau Tuhan mau berikan hidup terlebih dahulu kepada tanaman tanpa ada matahari, kenapa tidak bisa? Manusia hidup dari roti. Ya. Tapi kalau Tuhan mau kasih hidup tanpa roti, kenapa tidak bisa? Kalau begitu sebenarnya hidup kita tidak bergantung pada roti, tapi bergantung pada Tuhan. Nah, maka dikatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Kita memang perlu roti. Tapi jangan sampai itu membuat kita lalu akhirnya mengkompromikan dengan cobaan setan sehingga kita melakukan apa saja demi mendapatkan roti. Karena kalau Tuhan mau, Dia bisa berikan kepada hidup kita tanpa roti pun bisa. Ya. Nah, tetapi juga bahwa Dia bisa memberikan kepada roti kepada kita melalui caranya tanpa harus melalui cara yang setan tawarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ayat 11 di ujungnya. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Cara Tuhan kan? Jadi kalau Tuhan bisa kasih malaikat-malaikat datang membawa makan buat Yesus, kalau Dia bisa pakai burung gagak datang membawa roti buat Elia, kenapa harus melakukan hal-hal yang melawan firman seperti saran dari iblis? Tuhan tidak kekurangan cara di dalam memberkati kita, asal setia kepada firman.
Seorang ibu naik kapal laut. Dia hanya kelas ekonomi, tidak dapat tempat tidur, tapi dia tidur di pinggir. Lihat di kelas bisnisnya, setiap hari ada orang makan di sana. Dia lihat, wah, orang-orang sana makan dengan buah-buah yang segar, lalu dia inginkan buah itu. Sehingga dia akhirnya berlutut, Tuhan, berilah saya buah yang segar itu. Amin. Hari kedua dia berdoa lagi. Nah, rupanya satu kali dia berdoa, ada seorang pemuda yang lewat di situ dan lihat, heran ibu ini berdoa. Dia memang biasa makan di dalam. Akhirnya demi kerjain ibu ini, lalu dia masuk ambil buah. Begitu dia bawa buah, ketemu ibu ini lagi, Tuhan, berikanlah saya sebuah buah. Begitu dia taruh di depan. Begitu ibu itu, amin. Langsung lihat buah. Wah, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjawab doaku dengan memberikan buah. Itu pemuda langsung mengeluh dia, hei ibu bodoh, bukan Tuhan yang kau kasih kau buah, saya yang kasih. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bisa dengar kau berdoa berapa hari pun, Tuhan tidak kasih buah. Saya dengar kau satu kali berdoa, saya kasih. Jadi bukan Tuhan yang kasih, saya yang kasih. Langsung itu ibu berlutut dan berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau bukan hanya kasih buah, tapi Engkau bisa pakai seorang anak iblis untuk mengantar buah itu. Ya, kalau begitu Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati hidup kita. Kalau begitu, mengapa harus ikut caranya iblis? Tuhan memberkati kita. Amin.